Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya, Andi Chiu. Memasuki minggu ketiga bulan Ramadan, kami harap ibadah puasa Anda tetap lancar hingga hari kemenangan nanti. Seperti biasa, Ni Hao Tiongkok kembali hadir minggu ini untuk menyajikan berita aktual dan perkembangan menarik seputar Tiongkok. Kita mulai dengan berita hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan Amerika Serikat seharusnya tidak membalas kebaikan dengan kejahatan atau bahkan mengenakan tarif sewenang-wenang. Wang menyatakan hal tersebut dalam konferensi pers di sela-sela sesi ketiga Kongres Rakyat Nasional atau KRN ke-14 di Beijing yang telah berakhir belum lama ini. Dalam konferensi pers tersebut, Wang ditanya oleh media mengenai masa depan hubungan Tiongkok-Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan di bawah masa jabatan kedua Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pasalnya, segera setelah kembali ke Gedung Putih, Trump mengenakan tarif pada barang-barang Tiongkok dengan alasan khawatir terkait fentanyl, sementara pada saat yang sama menyatakan keinginan untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tiongkok. 相互尊重是国与国交往的基本准则，也是中美关系的重要前提。任何一个国家都不能幻想一边对华打压遏制，一边又与中国发展良好关系。这种两面人的做法，不仅不利于双边关系的稳定，也无法建立起彼此的互信。 Mengenai masalah fentanyl, Wang menegaskan kembali komitmen Tiongkok untuk menindak tegas perdagangan dan produksi narkoba, dengan mencatat bahwa penyalahgunaan opioid sintetis di Amerika Serikat merupakan masalah domestik yang harus ditangani oleh mereka sendiri. 并非一片坦途，无论是航铁，首先要讲清楚，中国一贯坚决打击贩毒制度，是当今世界禁毒政策最严格、最彻底的国家。早在2019年，我们就应美方的请求，在世界上率先列管所有芬太尼类物质。 而芬太尼在美国的滥用，这是美国自身要面对和解决的问题。中方本着人道主义精神，为美国提供了各种帮助，美国不应以怨报德，更不能无端加税，这不是负责任的大国所为。提升我们在全球治理中的。 Masih terkait Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi belum lama ini juga mengatakan Tiongkok mendukung rencana pemulihan perdamaian di jalur Gaza yang digagas oleh Mesir dan negara-negara Arab lainnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bulan lalu bahwa pihaknya akan mengambil alih kepemilikan jalur Gaza dan membangunnya kembali setelah warga Palestina dipindahkan ke tempat lain. Berbicara dalam konferensi pers di sela-sela sidang tahunan Kongres Rakyat Nasional atau KRN ke-14 di Beijing beberapa waktu lalu, Wang menanggapi pertanyaan media mengenai masa depan jalur Gaza. 加沙属于巴勒斯坦人民，也是巴勒斯坦领土不可分割的一部分。任何强制改变加沙地位的行径都不会带来和平，只会引发新的动荡。所以我们支持 埃及和阿拉伯国家共同发起的加沙恢复和平计划，人心不可违，公理不可废。大国如果真的关心加沙人民，就应该推动加沙全面持久停火，加大人道主义援助，秉持8人治8原则，为加沙重建做出贡献。比亚的农民，他专门把 Dengan memperhatikan bahwa masalah Palestina tetap menjadi inti masalah Timur Tengah, Wang menekankan bahwa akar penyebab konflik Palestina-Israel yang berulang terletak pada implementasi solusi dua negara yang belum tuntas. 中东不惊，世界难安，而巴勒斯坦问题始终是中东问题的核心。巴以冲突循环往复，症结在于 两国方案只实现了一半，以色列国早已建立，而巴勒斯坦国仍然遥不可及。下一阶段，
国际社会努力的重点应当更多聚焦两国方案，更多支持巴勒斯坦独立建国，并立即将台湾当局的代表，只有如此，巴以双方才能真正的和平共处，阿拉伯和犹太两个民族才能长期的友好共存。为此，巴勒斯坦各派首先要落实好《北京宣言》，实现团结自强。中东各方要跨越分歧，支持巴方建国。国际社会要为巴以的和平凝聚共识提供助力。但冲突 Kita beralih ke berita kesehatan. Xu Fengqin, anggota Komite Nasional ke-14 CPPCC dan mantan Wakil Presiden Rumah Sakit Xiyuan dari Akademi Ilmu Kedokteran Tiongkok, belum lama ini berbagi wawasannya tentang pengaruh global pengobatan tradisional Tiongkok atau Traditional Chinese Medicine (TCM) yang semakin berkembang. Selama beberapa tahun terakhir, seiring dengan semakin banyaknya dunia yang menerima praktek pengobatan alternatif, TCM terus berkembang melampaui batas-batas Tiongkok, mendapatkan pengakuan dan pengaruh yang semakin besar di seluruh dunia. Menurut Xu, dengan kekuatannya yang unik dan efektivitasnya yang terbukti dalam perawatan pasien, TCM kini telah menjangkau 196 negara dan wilayah, membantu mempromosikan budaya Tiongkok dan mendorong pertukaran antar peradaban. Menurut Xu, dengan kekuatannya yang unik dan efektivitasnya yang terbukti dalam perawatan pasien, TCM kini telah menjangkau 196 negara dan wilayah, membantu mempromosikan budaya Tiongkok dan mendorong pertukaran antar peradaban. 中医药出海落地，不仅要在国家的支持下走出去，更要靠自身的特色优势留得住，还要靠扎扎实实的疗效叫得响。 真正成为搭建中外民心相通之桥的一个重要法宝。 Pada tahun 2022, Xu memimpin tim medis ke Kamboja untuk mendukung upaya perawatan kesehatan setempat. Tim tersebut mendirikan klinik TCM di Rumah Sakit Persahabatan Kamboja Tiongkok Preah Kosamak yang menawarkan pengobatan herbal Tiongkok dan metode diagnostik unik untuk merawat pasien setempat. Dengan bantuan mereka, seorang gadis Kamboja yang telah hidup dalam kesunyian selama 20 tahun karena reaksi obat yang merugikan di masa kecilnya, secara bertahap dapat pulih pendengarannya, yang memungkinkannya untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Pasien lain yang sebelumnya harus duduk di kursi roda karena terjatuh, mendapatkan kembali mobilitasnya melalui perawatan TCM yang menawarkan alternatif non-bedah untuk pemulihan. 医疗队在减1年 服务民众3.4万人次，它的复诊率更高达67%。中国医生的口碑在柬埔寨当地民众中口口相传，中药疗效成为一张越来越响的金字招牌，并推动促成了中国柬埔寨中药中心成立，也成为中药走出去、落地生根的良好范式。 Di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau AI yang begitu masif, kini semakin banyak kota di Tiongkok yang berlomba-lomba untuk mengintegrasikan AI ke dalam program inkubasi industri mereka yang berwawasan ke depan, yang bertujuan untuk menerapkan teknologi canggih ini di berbagai skenario, mulai dari manufaktur mobil hingga lingkungan hidup sehari-hari. Kecerdasan buatan mengacu pada integrasi kecerdasan buatan ke dalam entitas fisik seperti robot humanoid yang memungkinkan mereka untuk merasakan, belajar, dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Ponsel bertenaga AI, komputer yang digerakkan AI, dan robot cerdas adalah contoh utama perangkat kecerdasan buatan. Data resmi menunjukkan bahwa lebih dari 20 kota di Tiongkok kini telah mengeluarkan rencana untuk mempercepat pengembangan kecerdasan buatan, dengan Beijing, Shenzhen, Shanghai, dan Hangzhou memimpin upaya tersebut dengan keunggulan teknologi dan industri mereka. Peningkatan investasi dalam teknologi mutakhir telah membuat para analis percaya bahwa robotika humanoid sebagai sektor perintis dalam tren yang sedang berkembang itu akan mengalami perkembangan pesat tahun ini. Namun, seorang analis mengatakan sektor tersebut juga diperkirakan akan menghadapi berbagai tantangan teknologi. 2025年肯定人形机器人也会加速发展，但是离这个
人形机器人达到一个像人一样自主去比较快速的移动，很好的去感知人的这个意图，无论是软件还是硬件，还有一些需要突破的。Dengan adanya 51.100 perusahaan yang terkait dengan robot yang merupakan jumlah terbanyak di Tiongkok, kota Shenzhen di Tiongkok Selatan kini memiliki keunggulan nyata dalam bidang tersebut. Baru-baru ini untuk pertama kalinya Shenzhen menggunakan robot humanoid di pabrik kendaraan energi baru, tempat mereka bekerja bersama rekan kerja manusia untuk merakit komponen kendaraan dan melakukan inspeksi kualitas otomotif. Zhangjiang Kaokeji Yuanqu atau Zhangjiang High-Tech Park di Shanghai juga telah membangun tempat pelatihan pertama di Tiongkok untuk robot humanoid heterogen dan berencana untuk mengembangkan 10 juta set data terwujud berkualitas tinggi pada akhir tahun 2025. Sedangkan Guangzhou, Chengdu, dan Suzhou telah memasukkan kecerdasan buatan ke dalam rencana inkubasi mereka untuk industri perintis yang strategis dan industri masa depan. 生产线是移动的，机器人是移动的。这个实际上这个是在整个人形机器人的运动规划以及是步态算法上面，这是很难的一步。我们在核心技术的这个专利布局上面，我们有1800多项，其中60%是发明专利。 Drone memainkan peran yang semakin penting dalam upaya pemadaman kebakaran dan tanggap darurat di Tiongkok, meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan keselamatan, sekaligus mendorong transformasi metode tanggap darurat tradisional yang digerakkan oleh teknologi. Dengan jangkauan pemantauan yang luas, mobilitas tinggi, dan fleksibilitas, drone telah menjadi sangat penting bagi tim tanggap darurat dan pemadam kebakaran di seluruh Tiongkok, memberikan dukungan penting untuk pemadaman kebakaran hutan dan perkotaan. Latihan pemadaman kebakaran di gedung tinggi baru-baru ini di kota Fuzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok Timur, memamerkan kemampuan drone yang luar biasa di lingkungan perkotaan yang kompleks. Latihan tersebut mensimulasikan kebakaran di gedung setinggi 110 meter dengan area yang terbakar melebihi 500 meter persegi. Dalam waktu 20 detik, drone yang dilengkapi dengan selang pemadam kebakaran terbang ke ketinggian yang ditargetkan dan hanya dalam waktu 30 menit api berhasil dipadamkan, hampir 2 kali lebih cepat dari metode pemadaman kebakaran tradisional. 无人机呢具有响应速度快、机动能力强、受地面障碍物影响小等显著的优势。遇有灾情呢，能够快速到达现场，快速侦查情况，快速实施救援。无人机、地面队伍 协同作战的立体化救援模式，应该说解决了以往解决不了或者解决不好的问题。救援的模式呢，也随之发生了深刻的变化。 Dalam respons kebakaran hutan dan padang rumput, drone juga memberikan bantuan yang sangat diperlukan, memungkinkan deteksi darurat yang lebih cepat dan lebih akurat sekaligus menawarkan pengawasan udara selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Di pegunungan Taxing Anling, salah satu wilayah hutan terbesar di Tiongkok yang terletak di daerah otonomi Mongolia Dalam di Tiongkok Utara, unit pemadam kebakaran hutan telah mengintegrasikan drone ke dalam patroli harian. Dilengkapi dengan kamera pencitraan termografi, drone itu dapat mendeteksi sumber api secara akurat bahkan di malam hari, meningkatkan kemampuan peringatan dini. 随着队伍职能任务不断拓展，无人机在救援行动中的应用 越来越广泛。以往需要消防员进山入林巡视，或直升机起飞确定的火险、火警，现在都交给了无人机，极大的提高了执勤巡护和火情侦测效率，有效延伸了森林防护的空中视角。 Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Semoga sajian berita dan informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Ni Hao Tiongkok akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andi Chiu, sampai jumpa.